Tebing di 2 titik ruas Jalan Saguling Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, longsor hingga menutupi badan jalan. Longsor yang terjadi sejak kemarin membuat arus lalu lintas dari arah Raja Mandala, Kecamatan Cipatat menuju Cipongkor maupun arah sebaliknya lumpuh. Bahkan sejumlah kendaraan terjebak dan ditinggalkan oleh pemiliknya karena ruas jalan tertimbun material longsor hingga 1 meter. Warga terpaksa menerobos dengan berjalan kaki melewati material longsor bercampur lumpur. 4 titik yang paling parah. Di atas 2, di sini 2. Yang itu mobil kan itu terjebak. Jadi memang ini lalu lintas perekonomian warga juga, Pak ya? Iya. Oke. Nggak bisa melintas sama sekali? Nggak bisa melintas. Longsor tebing setinggi 30 meter menerjang kawasan ini di 6 titik akibat curah hujan tinggi sejak Jumat petang. Beberapa saluran air meluap kemudian menggerus tanah tebing hingga menutupi ruas jalan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Pemirsa, 10 hari sudah sebagian kawasan Demak, Jawa Tengah direndam banjir akibat tanggul yang jebol. Rumah-rumahan rusak, lahan pertanian puso, serta hasil panen busuk akibat terendam banjir. Bahkan truk-truk yang terjebak di jalur Pantura turut menjadi korban, muatan hewan ternak mati, bahkan suku cadang truk hilang dicuri. Banjir masih merendam sebagian kawasan Demak, Jawa Tengah. Dinas PUPR terus memperkuat tanggul Sungai Wulan yang jebol di Desa Ketanjung. Meski banjir sudah mulai surut, ketinggian air di sejumlah kawasan permukiman masih mencapai 80 cm atau setinggi pinggul orang dewasa. Banjir yang mulai surut dimanfaatkan sejumlah warga untuk menengok rumah dan membersihkan barang-barang rumah tangga. Sebelumnya berapa, Mbak, ketinggiannya, Mbak? Ya mungkin ya kelihatan atap gentengnya saja, Mas. 3 meteran ada ya? Ya ada. Terus ini untuk kondisi ini sudah surut ya, Mbak? Ya, alhamdulillah sih mendingan, Mas. Sudah bisa masuk rumah, sudah bisa beres-beres. Banjir juga menyebabkan kendaraan terjebak banjir di kawasan Karanganyar, Demak. Di antaranya adalah truk-truk pengangkut logistik berupa beras juga hewan ternak. Mesin truk rusak akibat terendam banjir. Tak hanya itu, muatan yang mereka bawa pun rusak hingga kerugian berlipat ganda. Muatan 30 ton beras dari Surabaya tujuan Karawang busuk dan rusak, kerugian ratusan juta rupiah. Truk pengangkut hewan ternak juga merugi ratusan juta karena 1.500 ekor ayam pedaging mati akibat truk terjebak banjir. Karena di sini antrian panjang, Pak. Ininya mobil ini kayak yang sebelah saya. Terus udah gitu air langsung tinggi, seperti tinggi. Hubungannya yang 3 yang jebol. Oh, langsung. Terus, Bapak, kendaraannya sampai seberapa dalam, Pak, kendaraannya? 2,5 meter. 3 latapnya tuh, Pak? Iya. Itu bawa apa, Pak? Muatan ayam. Itu berapa ribu, Pak? Itu kurang lebih 1.500 ekor. Nah, terus dengan kejebak itu berapa yang mati, Pak? Itu ya hampir 80%. Kondisi banjir di Pantura sudah mulai surut. Kendaraan besar yang terjebak banjir mulai diperbaiki dan dievakuasi. Banjir akibat tanggul Sungai Wulan jebol menyebabkan ribuan rumah di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah terendam air. Banjir juga menyebabkan jalur Pantura Demak lumpuh lebih dari sepekan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, N-News melaporkan. Pemirsa, banjir juga merendam ratusan rumah di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir dengan ketinggian hingga 1 meter terjadi setelah hujan deras mengguyur selama berjam-jam. Ratusan rumah warga di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 60 cm hingga 1 meter tersebut terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat malam. Petugas BPBD Kabupaten Tangerang mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Banjir melumpuhkan aktivitas warga. Mereka pasrah mengetahui sebagian harta benda ikut terendam banjir. Hujannya deras, dari 2:30 lah kalau
Udah semua hujan. Udah berpagi. Iya. Air sampai berapa meter, Pak? Kurang lebih sedengkul, 1,5 meter lah. Biasanya kan kiriman dari kali. Sekarang hujan sekecil apapun, sekarang Tanjung Burung ini banjir. Seperti sekarang ini nih, keadaannya semalam hujan kurang lebih dari jam 3 sampai jam 6. Udah sedemikian dalamnya nih, tingginya itu kurang lebih tingginya itu sekarang 70 sentian lah. Tadinya ada 1 meter, Pak. Tadinya kalau untuk di wilayah 12 itu kurang lebih, tapi kalau untuk wilayah 13 itu ada 1 meter. Banjir melanda 2 RT yang dihuni sekitar 800 kepala keluarga. Sebagian korban banjir mengungsi, sementara sebagian yang lain bertahan di rumah dengan pertimbangan keamanan lingkungan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, harga beras di pasar tradisional di sejumlah daerah mengalami kenaikan signifikan. Di Bandung, pemirsa, harga beras mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Sementara di Banjarnegara, harga beras mencapai Rp17.000 per kilogram. Harga beras di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung terus mengalami kenaikan, di mana harga beras kualitas premium yang sebelumnya Rp15.000 kini melonjak hingga Rp18.000 per kilogramnya. Beras dengan kualitas medium dari Rp12.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium asal Cianjur dari Rp17.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Tingginya harga beras dikeluhkan para pembeli. Menurut saya pribadi sih sebagai penjualnya di resto cukup mahal lah gitu. Yang biasanya dari harga 12.000 jadi 15.000 gitu per kilonya. Ini dari masyarakat sini keberatan gitu? Banyak sekali yang keberatan, apalagi yang di kayak jual retail lagi gitu. Sementara itu, para pedagang keluhkan operasi pasar murah yang diselenggarakan di luar pasar. Hal itu membuat omset pedagang turun karena sepi pembeli. Kenaikan harga beras juga terjadi di pasar tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenaikan terjadi pada semua jenis beras di pasaran dengan kisaran harga dari sekitar Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya, naik jadi Rp17.000, Rp20.000 per kilogram. Ini pengaruh ke omset, Pak? Omset ya mengaruh banget, kurang. Karena harganya lumayan tinggi ya? Iya. Yang paling tinggi apa, Pak? Yang paling tinggi jenis Raja Lele sama mentik susu. Tembus berapa ribu per kilo sekarang? Kalau Raja Lele sekarang 17.000, mentik susu sekarang 17.000. Kenaikan harga beras terjadi karena dampak waktu tanam dan panen yang mundur mengakibatkan sejumlah daerah sentra penghasil beras belum ada panenan. Pasokan dari petani pun berkurang dan stok pedagang mulai menipis. Warga berharap pemerintah melalui dinas terkait bisa turun tangan mengatasi kenaikan harga beras ini. Dari Bandung, Jawa Barat dan Banjarnegara, Jawa Tengah, Ervan David dan Elis Novit melaporkan. Pemirsa, bansos beras kembali diberikan kepada para warga penerima di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ya, bansos disalurkan melalui kantor pos sebanyak 10 kg beras untuk setiap warga terdaftar. Sejak pagi, ratusan warga memadati kantor pos Panyabungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga bahkan berebut antrean untuk mendapatkan jatah bansos beras yang sempat dihentikan pembagiannya menjelang pemilu lalu. 3 hari usai penyelenggaraan pemilu, bansos beras sebanyak 10 kg kembali disalurkan kepada warga penerima. Banyak warga yang tidak tertib membuat petugas kewalahan. Dapat apa? Beras. Beras ya. Memang harga beras mahal ya? Iya, mahal. Jadi ini dengan bantuan ini gimana? Inilah. Senang? Senang lah. Agak terbantu ya? Iya. Pembagian bansos beras disambut antusias warga lantaran harga beras di pasaran kian melambung. Saat ini harga beras kualitas medium di Mandailing, Natal mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara beras premium menembus harga Rp19.000 per kilogram.
Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Seputar iNews Pagi. Pemirsa, ribuan orang memblokade jalan lintas Sumatera Jalinsum antara Sumatera Selatan Jambi di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Massa menyatakan telah terjadi kecurangan dalam pemilu lalu dan menuntut perhitungan suara diulang. Ribuan orang mendatangi kantor Kecamatan Karangjaya dan melakukan aksi blokade jalan di Jalinsum, Sumsel, Jambi, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Massa dari 3 desa, Desa Embacang Baru, dan Embacang Ilir, menduga terjadi kecurangan dalam pemilu di desa mereka. Massa meminta rapat pleno di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK ditunda, serta meminta agar kotak suara dibuka dan dihitung ulang di 3 desa tersebut. Aksi sempat memanas akibat massa tersulut emosi mendengar jawaban petugas PPK dan Panwascam Karangjaya. Massa kemudian melakukan blokade Jalinsum di depan kantor Kecamatan Karangjaya. Pertama, dugaan manipulasi karena ada ketidaksesuaian warna tinta pada hasil pemilihan yang semula warna hitam kemudian dirubah menjadi warna biru. Yang pertama. Yang kedua, dugaan manipulasi karena ada ketidaksesuaian penulisan angka kemudian dihapus menggunakan alat penghapus tinta dalam kurung tip X. Nah, yang ketiga, lambatnya KPPS Desa Embacang Lama, Embacang Baru Ilir menyerahkan hasil pemilihan di luar kewajaran. Massa mengancam tetap memblokade jalan hingga tuntutan penghitungan ulang dipenuhi. Aksi tersebut muncul akibat dugaan pelanggaran dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Musirawas Utara. Dari Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai kritikan muncul tentang jumlah hitungan suara dari aplikasi Sirekap milik KPU. Ya, kesalahan di aplikasi Sirekap diduga menambah dan menguntungkan suara salah satu paslon. Berbagai persoalan muncul saat penghitungan suara cepat muncul dari aplikasi Sirekap milik KPU. Perbedaan jumlah hitungan surat suara dari TPS memiliki jumlah yang berbeda jauh dengan yang ditampilkan di Sirekap. Hal ini pun disoroti sejumlah lembaga masyarakat sipil. Dalam konferensi pers yang membagikan temuan dugaan kecurangan dalam rangka Jaga Pemilu Jaga Suara 2024, ditemukan bahwa kesalahan di aplikasi Sirekap di sejumlah provinsi menguntungkan salah satu paslon. Kami mencoba acak melihat data Sirekap di berbagai provinsi. Kami hanya mampu 12 provinsi. Begitu ditemukan data yang janggal di salah satu kabupaten kota, maka kami data atau merahkan dalam peta wilayah itu sebagai provinsi yang punya masalah Sirekap. Ada 2 pola yang menarik. Bukan tidak ada capres yang lain, tapi yang kami temukan, satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Simpulan kami 03. Simpulan kami ya bahwa ada konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Sengkarut yang terjadi pada aplikasi Sirekap diakui oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketua KPU Hasyim Asyari mengklaim terjadi kesalahan konversi pada sistem saat unggahan formulir C dilakukan. KPU berjanji segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap agar data jumlah suara yang masuk ke sistem bisa sesuai secara presisi dengan hasil pemungutan suara yang diunggah di seluruh TPS. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi Bali mengakui terjadi kesalahan dalam pemindaian formulir C hasil penghitungan surat suara yang mengakibatkan kesalahan penghitungan dalam aplikasi Sirekap. Namun KPU menegaskan hasil penghitungan sah adalah dari penghitungan manual formulir C hasil yang dilakukan di tingkat kecamatan.
Perbedaan angka penghitungan suara dari dokumen formulir C hasil dengan data penghitungan suara di aplikasi Sirekap KPU diakui juga terjadi di Provinsi Bali. KPU Provinsi Bali menyatakan kesalahan dalam aplikasi Sirekap terjadi akibat pemindaian formulir C hitung yang tidak sesuai. Angka tulis manual yang seharusnya ditulis dengan karakter digital ditulis dengan karakter biasa sehingga tidak terbaca oleh sistem. Namun diakui ada dua teknologi berbeda yang digunakan Sirekap. Data penghitungan suara Pilpres dibaca oleh aplikasi Sirekap dengan metode OMR atau Optical Mark Recognition. Dengan metode ini, koreksi tidak dapat dilakukan oleh KPPS, hanya dapat dilakukan oleh operator Sirekap PPK atau oleh operator Sirekap KPU Kabupaten Kota. Sedangkan untuk pemilu legislatif, aplikasi Sirekap menggunakan metode OCR atau Optical Character Recognition. Untuk pemilu legislatif, KPPS masih dapat melakukan koreksi terhadap ketidakakuratan atau kesalahan pembacaan data. Sirekap, aplikasi Sirekap sekali lagi saya tegaskan itu hanya berupa alat bantu. Rekapitulasi yang sebenarnya adalah rekapitulasi berjenjang dari tingkatan TPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, Provinsi sampai di KPU Republik Indonesia. Terjadinya proses penurunan suara itu karena satu, kesalahan aplikasi membaca tulisan yang dibuat oleh KPPS. Dalam proses lembaran C hasil, nanti saya pandu lagi, saya akan sampaikan. Dalam proses C hasil ada panduan menulis angka yang bentuknya digital. Namun menurut KPU, aplikasi Sirekap hanya bersifat membantu memperbaharui penghitungan sementara. Penghitungan sebenarnya akan terlihat saat penghitungan manual di tingkat kecamatan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilu di dua kelurahan Sunterjaya dan Pegangsaan 2 Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara kembali tertunda. KPU Kota Jakarta Utara mengaku belum mendapatkan surat suara dan logistik pemilu baru sebagai pengganti logistik pemilu yang hancur akibat terendam banjir. 12 TPS di Kelurahan Sunterjaya dan 5 TPS di Kelurahan Pegangsaan 2 Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara belum melaksanakan pemilihan umum. Logistik pemilu baik surat suara ataupun kotak suara hancur akibat terendam banjir. Namun pemilu susulan pada hari Minggu 18 Februari pun urung dilakukan lantaran KPU Kota Jakarta Utara belum menerima surat suara dan logistik lainnya. Pemilu susulan akhirnya dijadwalkan ulang pada Sabtu 24 Februari dan akan dilakukan serentak di 16 TPS di 2 kelurahan tersebut. Awalnya kita sampaikan kepada masyarakat itu hari Minggu besok, tapi ternyata persiapan yang harus kita lakukan, surat suara yang harus kita siapkan itu tidak cukup waktunya untuk persiapan di hari Minggu. Maka itu kemudian kami ambil hari Sabtu agar masyarakat tetap bisa mengikuti proses pemilihan di Sunterjaya dan di Pegangsaan 2. Warga setempat mengaku kecewa, TPS untuk pemilu susulan telah disiapkan. Kursi, meja hingga tenda telah terpasang di lokasi yang ditetapkan warga Sunterjaya. Namun ternyata pencoblosan kembali ditunda, sementara surat undangan telah dibagikan pada warga. Banyak warga juga belum mendapatkan pemberitahuan soal pengunduran pencoblosan dari KPU Kota Jakarta Utara. Kita sudah siap-siap lagi hari Minggu besok ya. Cuman baru tahu dari Mas ini kalau ternyata sudah lagi. Yang kasihan kan anak-anak kita itu ya, tetangga-tetangga kita yang pada jauh-jauh hari datang kemari, ada yang memperpanjang cuti segala. Sebanyak 3.500 warga yang tercantum dalam daftar pemilih tetap di 12 TPS RW 08 Sunterjaya belum memberikan suara pada pemilu 2024 lalu. Logistik pemilu rusak terendam banjir. Sementara KPU Kota Jakarta Utara meminta warga di 2 kelurahan tetap meramaikan pesta demokrasi dan mendatangi TPS untuk memberikan hak pilih mereka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas KPPS yang gugur saat bertugas mengawal penyelenggaraan pemilu bertambah. Di Boyolali, seorang ketua KPPS meninggal karena kelelahan mengawal perhitungan suara, di mana di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, petugas KPPS juga meninggal dunia karena kurangnya istirahat.
Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Didik Wahyudi di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ketua KPPS di TPS 7 Desa Salakan meninggal dunia diduga kelelahan karena bertugas mulai dari pemungutan suara hingga selesai penghitungan pada Kamis dini hari. Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun hembuskan nafas terakhir pada Sabtu pagi. Kalau dari medis sendiri, Bapak kecapean. Kalau dari dokter sendiri bilang Bapak ngempet sakit, gitu, seperti itu. Jadi ngempet sakit dengan kondisi yang seperti itu, kemudian jantung Bapak yang lemah, untuk pemompa darahnya ke tubuh juga kurang baik, jadi drop, kemudian. Di Desa Bauho, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, keluarga menangisi meninggalnya Antonio Silva Maya, petugas KPPS di TPS 3 Desa Bauho. Sebelum meninggal, korban sempat mengeluh tidak enak badan saat melakukan penghitungan suara dan pamitan pulang dari TPS untuk istirahat. Sampai di rumah, korban sempat tidur, namun tak lama kemudian korban meninggal dunia. Diduga korban kurang istirahat karena sejak 14 Februari kemarin, korban dan petugas KPPS lainnya bertugas hingga pagi. Dilihat dari perjalanan kegiatan yang ada, kelihatan kecapean sehingga ada kelainan-kelainan dalam tubuh itu bisa muncul. Jadi sakit dasarnya itu kita bukan orang medis, jadi kita tidak tahu sakit dasarnya atau sakit bawaannya apa. Camat Tasifeto Timur berharap kesehatan petugas KPPS lebih diperhatikan agar tak ada lagi yang gugur karena kelelahan saat bertugas. Dari Boyolali, Jawa Tengah dan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Tata Rahmanta dan Stefanus Dilepayong melaporkan. Pemirsa, diduga karena kelelahan, seorang anggota KPPS jatuh dari tangga dan pingsan hingga terpaksa dirawat di rumah sakit di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut terjadi di sela proses penghitungan suara di TPS. Asrida Lubis, seorang anggota KPPS, masih dirawat di RSUD Panyabungan, Mandailing, Natal. Korban sempat tak sadar diri setelah terjatuh dari tangga pada hari pencoblosan 14 Februari lalu. Peristiwa itu terjadi saat Asrida bertugas di TPS 02, Desa Ekmanggis, Batang Natal, Mandailing, Natal. Saat jeda penghitungan suara, hendak melaksanakan sholat maghrib, Asrida mengaku kondisi fisiknya sudah terganggu. Saat menaiki tangga, korban terjatuh dan langsung pingsan. Baru tiba-tiba jatuh, Bapak. Kenapa bisa sampai jatuh, Dek? Mungkin karena kecapean, karena kelelahan itu, Bapak. Satu hari itu selama pencoblosan sibuk nggak betul waktu itu? Sibuk, Bapak. Oke, posisi adik waktu itu petugas apa? KPPS 5 masih rekap juga, Bapak. Anggota KPPS? Iya, Bapak. 2 hari dirawat di rumah sakit, korban mengaku kondisinya mulai membaik, namun masih sesekali mengalami sesak di dada. Seluruh biaya perawatan rumah sakit menurut Asrida sepenuhnya ditanggung oleh KPU Mandailing, Natal. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan dilakukan di Museum dan Galeri SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melanjutkan silaturahminya pasca pemilu 2024 dengan menemui sejumlah tokoh dan figur sentral. Seiring keunggulan dalam hitung cepat Pilpres 2024, Capres nomor urut 2 tersebut menemui petinggi parpol koalisi dan sejumlah sosok berpengaruh, termasuk Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan tertutup dengan keluarga SBY dilakukan di Museum dan Galeri SBY dan Ani di Pacitan, Jawa Timur. Usai pertemuan, Prabowo mengaku pertemuannya dengan SBY dan keluarga hanya silaturahmi biasa. Luar biasa mendukung saya, dan untuk itu saya sampaikan terima kasih. Juga Mas AHY luar biasa juga membantu kami, bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Tapi secara personal, secara fisik turun semua. Juga Mas Ibas juga bekerja
bekerja sangat keras. Jadi untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Jadi intinya saya datang ke sini hanya untuk sowan dan ucapan terima kasih dan lapor kepada senior saya. Jadi kita ada suatu nostalgia atau apa. Waktu di Taruna kita merupakan penghuni pavilion yang sama, pavilion 5A, pimpinan Kor Taruna. Jadi beliau 1 tahun di depan saya di belakang beliau. Dan beliau juga pavilion 5. Jadi ini pavilion 5. Jadi itu aja nostalgia karena kita komitmen kita selalu adalah berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat. Saya kira itu yang mendorong kita. Jadi saya konsultasi sama beliau dalam banyak hal. Pak, ada tawaran dari jadi menteri, Pak. Kenapa? Menteri, Pak. Belum. Kita tidak membicarakan itu. Kita tidak membicarakan itu sama sekali karena sekali lagi ini adalah sebuah silaturahim, sebuah gestur yang sangat positif antara dua tokoh bangsa, antara dua pemimpin besar, antara dua putra-putra terbaik bangsa yang menurut saya ini bisa atau harus menjadi contoh yang baik. Bahwa pada akhirnya semua ingin mendedikasikan dirinya, waktu, pikiran, tenaganya untuk Indonesia yang semakin baik. Dan ini sebuah contoh yang luar biasa ditunjukkan oleh Bapak Prabowo Subianto bersama Bapak SBY dan semua yang kita anggap bisa terus berkontribusi pada bangsa kita ke depan. Data hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan duet Prabowo Gibran menang telak di Jawa Timur yang berkisar 63 hingga 65% suara. Sejumlah pengamat politik menyebut perolehan tersebut terbilang fenomenal karena dominan. Wajar jika Prabowo bertemu dengan sejumlah tokoh sentral yang dinilai memberikan efek signifikan terhadap perolehan suara Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Sementara itu pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali meminta KPU untuk menghormati seluruh laporan yang masuk terkait dugaan kecurangan pemilu dan kelemahan sistem rekapitulasi suara. KPU harus menjaga komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih dan jujur sebagai salah satu indikasi kualitas demokrasi yang baik. Dan itu juga anjuran kita kepada semua untuk mengumpulkan semua data-data, fakta-fakta yang kemudian nanti kita akan lihat pemanfaatannya seperti apa. Perlu serius, KPU harus menghormati semua laporan karena kita ingin kualitas demokrasi kita lebih baik. Dan salah satu indikasi kualitas demokrasi baik itu pemilu yang bersih, pemilu yang jujur. Sehingga kalau ada kekurangan-kekurangan harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai pada tabulasi. Gitu ya? Pak, PPN Ganjar Mahfud membuka diri untuk berkoordinasi mengungkap dugaan kecurangan pemilu ini, tanggapannya seperti apa? Ya, tentu saling ngobrol terus. Yuk, makasih ya. Memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat terus ditunjukkan MNC Peduli bersama perusahaan-perusahaan di dalam MNC Group. Kali ini pemirsa, PT MNC Vision Networks TBK dan MNC Peduli menyalurkan bantuan sembako dan alat tulis kepada anak-anak yatim piatu dan duafa di Yayasan Al-Mukhlisin Antarim, Pasar Minggu, Jakarta. Senyum bahagia anak-anak yatim piatu dan duafa di Yayasan Al-Mukhlisin At-Tamrin, Pasar Minggu menyambut kehadiran tim MNC Vision Network dan MNC Peduli. Kehadiran PT MNC Vision Network TBK dan MNC Peduli untuk berbagi kebahagiaan dan berkah dengan memberikan sembako, alat tulis, serta bingkisan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pihak yayasan dalam membina anak-anak yatim piatu dan duafa. Kami menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility berupa pembagian sembako, kemudian juga kebutuhan untuk ajar mengajar dan alat tulis siswa. Juga
bingkisan untuk anak yatim piatu pada Al-Mukhlisin At-Tamrin. Oh, sangat terbantu sekali Pak, khususnya bagi MNC Vision Network udah membantu banget yayasan kami, Yayasan Yatim Piatu Al-Mukhlisin At-Tamrin. Mudahan kedepannya bisa gabung lagi ke Yayasan Al-Mukhlisin At-Tamrin lagi. PT MNC Vision Network dan MNC Peduli berkomitmen akan terus menggelar kegiatan serupa agar bisa menginspirasi banyak orang dalam membantu sesama. Dari Jakarta, salam rahmat Muhammad Firman Syah Ainus melaporkan.